Pada saat ini, penguasa Pulau Raja Naga melihat pemandangan ini, hati dan kantong empedunya terbelah, jiwanya berserakan, dan hatinya benar-benar dingin. Guru suci puncak tingkat menengah dari Yaomi Mansion yang mempesona sebenarnya dibawa seperti ayam. Adegan semacam ini terlalu mengejutkan dan mengejutkan. Orang di depannya benar-benar tak terkalahkan. Di kolam roh naga sejati mereka di Pulau Raja Naga, mereka dapat memperbaiki rantai dan menerobos, seolah-olah mereka memiliki kartu haul yang tak terhitung jumlahnya. Penguasa Pulau Raja Naga terperangkap erat oleh aura naga sejati yang diubah oleh kolam roh naga sejati, dan dia merasa bahwa tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak dapat menyingkirkannya. Sebagai penguasa pulau dari Pulau Raja Naga, persepsinya tentang kolam roh naga sejati tidak sebagus orang luar, ini adalah fantasi. Kamu bukan dari Guang Yuetian, siapa kamu? Ucap Xingtianya ditangkap, berteriak keras, berteriak marah, kekuatan jiwa bela diri di tubuhnya mengejutkan lagi dan lagi, mencoba melepaskan diri dari pengekangan Qin Chen. Hahaha, siapa tuan muda ini? Anda akan tahu ketika Anda memasuki neraka. Jawab Qin Chen mencibir, dengan gemuruh, menekan telapak tangannya sepenuhnya, Xingtianya menjerit yang mencapai ekstrim, tampaknya menjadi panggilan terakhir ketika dia sekarat, atau dia ingin meledakkan hukum asal, dan berjuang keras dengan Qin Chen. Namun, suara jeritan itu terdiam di tengah jeritan itu, seolah-olah ada orang yang menjulurkan tenggorokannya. Raja Pulau Raja Naga kemudian melihat bahwa telapak tangan Qin Chen dimasukkan ke dalam kepala Xingtianya, dan tentakel aneh perlahan-lahan menembus keluar, dan dimasukkan ke dalam tubuh Xingtianya secara paksa. Itu adalah pohon iblis 10.000 dunia. Kekuatan 10.000 realem di menteri menembus ke dalam jiwa Xingtianya sedikit demi sedikit, dan pada saat yang sama, yang juga menembus ke dalam jiwa Xingtianya adalah kekuatan jiwa Qin Chen. Xingtianya adalah master dari tingkat guru suci puncak jangka menengah. Basis kultivasi Qin Chen sebelumnya terlalu rendah untuk sepenuhnya memperbudak tuan-tuan ini. Dia hanya bisa dengan paksa membunuh dewa penghancur dan yang lainnya dan menyerap hukum asli mereka untuk meningkatkan kekuatannya. Tapi sekarang, hukum asal dari guru suci puncak jangka menengah biasa tidak banyak berguna bagi Qin Chen. Xingtianya juga merupakan guru suci puncak jangka menengah, dan dia juga leluhur lautan jiwa bela diri. Jika Qin Chen bisa memperbudaknya, itu akan membuat sumber daya Qin Chen lebih berlimpah. Oleh karena itu, Qin Chen segera memutuskan untuk memperbudak Xingtianya. Qin Chen menggunakan teknik terlarang jiwa surgawi, dan kekuatan jiwa yang mengerikan mengalir langsung ke pikiran Xingtianya. Bergemuruh, Xingtianya ini dikenal sebagai leluhur jiwa bela diri. Kekuatan rantai jiwa bela dirinya secara alami berbeda dari orang-orang kuat biasa, dan memiliki kekuatan yang unik. Tapi Qin Chen tidak takut. Teknik terlarang jiwa surgawinya dikombinasikan dengan pohon iblis 10.000 dunia, kekuatan jiwa tak tertandingi, ini hampir merupakan salah satu kartu Qin Chen yang paling kuat, dan itu bukan sesuatu yang bisa ditolak oleh orang biasa. Di atas pikiran Xingtianya, ombak mengamuk, dan kekuatan jiwa Qin Chen dengan cepat meresap, dan segera mencapai ujung pikirannya. Kekuatan jiwa memasuki pikiran Xingtianya dan akan membentuk segel tak terlihat yang tercetak di kedalaman jiwanya, tetapi tepat ketika kekuatan jiwa Qin Chen akan segera dicetak. Dalam pikiran Xingtianya, kekuatan terlarang tiba-tiba muncul. Kekuatan terlarang ini penuh dengan kekuatan dingin, dan fluktuasi jiwa yang kuat pecah, membuat jiwa-jiwa di pikiran Xingtianya sedikit gemetar, dan tampaknya tidak mampu menanggung kekuatan ini. Qin Chen terkejut, ini adalah kekuatan penahan yang sangat kuat. Dalam pikiran Xingtianya, dia sebenarnya tertahan. Mungkinkah itu tangan dan kaki Yaomi Mansion? Xingtianya adalah lautan jiwa bela diri. Setelah berlindung di Yaomi Mansion, untuk membuktikan kesetiaannya, sangat normal bagi orang-orang Yaomi Mansion untuk menanamkan batasan di benaknya. Namun, pembatasan ini sangat tersembunyi sebelumnya, bahkan Qin Chen tidak menyadarinya untuk sementara waktu, dan hanya secara tak terduga menyadarinya ketika dia hendak menanamkan segel di pikiran lawan. Orang yang menanamkan batasan dalam pikiran Xingtianya memiliki basis kultivasi yang benar-benar luar biasa. Apakah itu Tuan Istana Yaomi? Kecuali Palace Master Yaomi, Qin Chen tidak bisa membayangkan orang lain yang bisa menanamkan batasan seperti itu dalam pikiran Xingtianya. Ketika kekuatan jiwa Qin Chen memasuki kedalaman ekstrim laut jiwa Xingtianya, pengekangan itu langsung terasa oleh Qin Chen,
dan kekuatan pengekangan terus bergulir dan menyapu ke arah Qin Chen. Jelas itu untuk menghancurkan kekuatan jiwa Qin Chen, dan bersama dengan nafas jiwa Qin Chen, memberi Qin Chen serangan balik. Hah, tidak semudah itu berurusan dengan Ben Shao. Mata Qin Chen memadat, teknik terlarang jiwa surgawi beroperasi, kekuatan jiwa yang kuat terus digunakan, dan kekuatan pohon iblis 10.000 dunia juga datang, langsung menyelimuti kekuatan terlarang, membentuk sangkar, membungkus larangan itu sampai mati. Larangan itu sepertinya merasakan krisis, dan itu benar-benar berkembang menjadi lubang hitam, mencoba menelan kekuatan jiwa yang mengelilinginya. Mata Qin Chen berkedip, mengungkapkan cahaya yang tajam. Dalam benaknya, kekuatan jiwa terus menghantuinya, dan dia mulai menganalisis batasan yang terperangkap olehnya. Begitu kekuatan jiwa Qin Chen bersentuhan dengan pembatasan ini, paksaan yang mengerikan menyerangnya. Qin Chen merasa seperti berada di tengah-tengah tornado. Aura jiwa dingin yang tak terhitung jumlahnya terasa tidak normal dan dengan gila melilit tubuh jiwanya. Teknik terlarang jiwa surgawi, hancurkan untukku. Qin Chen mencibir, mendesak teknik terlarang jiwa surgawi, dan kekuatan jiwa-jiwa menakutkan itu segera dibubarkan oleh Qin Chen. Tetapi tanpa menunggu Qin Chen rileks, pengekangan jiwa tampaknya merasakan krisis, dan langsung berubah menjadi rune hitam sederhana. Rune hitam memancarkan kabut hitam tak terbatas, berubah menjadi jaring langit dan bumi, dan menekannya ke arah Qin Chen. Hah, serangga kecil. Warna dingin melintas di mata Qin Chen, teknik terlarang jiwa surgawi digunakan, dan kekuatan pohon iblis 10.000 dunia juga ditampilkan, dan kekuatan jiwanya langsung menjadi sangat kuat. Ketika kabut hitam melewati jiwa Qin Chen, kedua belah pihak bertarung sengit di tingkat jiwa. Qin Chen merasakan gemuruh-gemuruh di benaknya, dan bahkan jejak kekuatan gelap bertahan dalam pengekangan jiwa, dan pemandangan perkasa muncul di depan mata Qin Chen. Apa yang muncul di depan Qin Chen adalah ruang gelap, di mana kekuatan kegelapan yang tak terbatas bergulir dan berlama-lama, seperti api penyucian, penuh dengan kekuatan destruktif. Dan dalam kegelapan yang tak berujung, tubuh yang menjulang berdiri di sini, ini adalah pria yang kuat dengan tubuh gelap, tersembunyi dalam kegelapan yang tak berujung, seperti dewa kematian dalam kegelapan, tubuhnya ditutupi oleh lapisan kegelapan. Seluruh tubuh memancarkan napas yang tak terbatas dan mengerikan. Ketika Qin Chen melihat orang ini juga sepertinya merasakan keberadaan Qin Chen. Mata tertutup itu tiba-tiba terbuka, dan dalam kegelapan yang tak terbatas, dua pelangi ilahi tiba-tiba melonjak ke langit. Keluar, menatap Qin Chen dengan ganas. Pada saat ini, Qin Chen merasa tubuhnya kaku, dan dia ditatap oleh binatang buas kuno. Sepasang mata yang menakutkan ini dingin dan dingin. Dengan pembunuhan dan tirani tanpa akhir, dia menusuk jantung Qin Chen dengan ganas. Tidak baik, ucap Qin Chen saat saling menatap. Qin Chen langsung terkejut, dan seluruh tubuhnya dingin, seperti jatuh ke gudang es. Mata ini tidak membawa jejak emosi, tetapi mereka tampaknya dapat melihat melalui dirinya secara menyeluruh. Kegelapan yang tak terbatas ingin menelannya seketika. Itu adalah Tuan Istana Yaomi. Pria ini adalah orang terkuat di Yaomi Mansion, praktisi menakutkan yang ingin menyatukan alam surga timur, penguasa Yaomi Mansion. Siapa itu? Berani memata-matai kursi ini. Keluar dari kursi ini. Suara yang sangat marah dan suram keluar dari kegelapan yang tak terbatas. Dalam kegelapan tak terbatas, kekuatan kegelapan tak berujung melonjak. Tirai langit jiwa yang gelap gulita tampaknya menembus kehampaan alam surgawi, melintasi jarak antara dunia, dan bergegas menuju Qin Chen, mencoba membunuh Qin Chen di sepanjang kekosongan jiwa. Pada saat yang sama, mata hitam sosok gelap itu meroket, dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Kekuatan besar yang tampaknya menembus kehampaan yang tak terbatas dan langsung menyerang tubuh Qin Chen. Qin Chen terkejut. Di bawah kekuatan besar ini, dia bahkan merasa bahwa jiwanya hancur dan akan jatuh di tempat. Di saat kritis, Qin Chen mendesak teknik terlarang jiwa surgawi. Di cakram giok keberuntungan alam semesta, kesuraman Qin Mo terasa dingin. Kekuatan jiwa langsung menyebar, bergabung dengan jiwa Qin Chen. Aura jiwa dari klan Yuan Mo bertabrakan keras dengan kekuatan yang ditransmisikan melalui pengekangan jiwa. Di lautan jiwa Xingtianya, tampaknya ada raungan yang menakutkan, raungan gemuruh terdengar, dan rune hitam yang dibuat oleh pengekangan jiwa meroket dengan cepat, dan sosok hitam perlahan keluar dari rune, dan secara bertahap mengembun. Menjadi sosok pria kuat yang menghantui kekuatan kegelapan,
Kekuatan jiwa orang ini begitu kuat sehingga dia mengejar dan membunuh di sepanjang kehampaan dari kehampaan tak berujung yang tidak diketahui. Pada saat ini, sosoknya belum sepenuhnya keluar, dan dampak kekuatan jiwa yang mengerikan seperti tsunami badai, langsung menuju Qin Chen. Hah, pria ini berani mengejarnya, di sini, itu hanya kekuatan jiwa yang menembus. Dia benar-benar berpikir tak terkalahkan. Ucap Qin Chen matanya menjadi dingin, dan dia tidak pernah berpikir bahwa pihak lain akan berani menggunakan pengekangan jiwa dalam pikiran Xingtianya untuk mengejar dan membunuhnya. Jika di medan perang lawan, Qin Chen mungkin masih sedikit khawatir, tetapi di medan perang utama ini sendiri, bagaimana mungkin Qin Chen takut? Kitab Asal-Usul Jiwa, Pohon Iblis 10.000 Dunia. Penghancur dunia, kekuatan iblis abis, dan peradaban kegelapan, keluarlah untukku. Ucap Qin Chen berteriak dalam hatinya, dan pohon iblis 10.000 alam dikombinasikan dengan asal jiwa Yuan Mo Zukin Mo, menghembuskan napas yang mencengangkan, menutupi sosok pria kuat yang gelap itu secara bertahap menjadi jelas. Apa? Kekuatan ini adalah kekuatan ras iblis. Anda adalah anggota ras iblis, mengapa Anda menghancurkan hal-hal baik di kursi ini? Tatapan ngeri muncul di mata Palace Master Yaomi, dan dengan ledakan, sosoknya tiba-tiba hancur dan ditelan oleh pohon iblis 10.000 dunia, dan sejumlah besar kekuatan jiwa murni langsung mengalir ke pohon iblis 10.000 dunia dan menghilang. Mata Qin Chen suram dan dia dengan cepat memeras formula segel jiwa Tao dengan kedua tangannya, dan pada saat yang sama dia melakukan teknik terlarang jiwa surgawi, kekuatan jiwa meledak, berubah menjadi pedang jiwa yang besar. Membelah pada rune hitam yang dilarang oleh jiwa. Seluruh pengekangan jiwa hancur berkeping-keping di bawah pedang ini, dan kekuatan jiwa kuat yang lolos dengan cepat ditelan oleh pohon iblis 10.000 dunia. Hanya dalam beberapa saat, pengekangan jiwa Palace Master Yaomi dalam pikiran Xingtianya benar-benar dihancurkan oleh Qin Chen, dan lawan tidak bisa lagi menyerang melintasi kekosongan, dan Qin Chen, sekali lagi menggunakan teknik terlarang jiwa surgawi, meninggalkan bekas yang dalam di benak Xingtianya. Di kolam roh naga sejati, Qin Chen dan Xingtianya membuka mata mereka pada saat yang sama, dan Qin Chen dengan cepat menarik tangannya yang dimasukkan ke kepala Xingtianya. Setelah kehilangan segel kekuatan Qin Chen, napas Xingtianya dengan cepat pulih, dan kemudian dalam tatapan ngeri dari Master Pulau Raja Naga, Xingtianya benar-benar berlutut ke Qin Chen dengan satu lutut dan berkata dengan hormat, "Tuan." Qin Chen menghela nafas ngeri di dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan jiwa Palace Master Yaomi sangat mencengangkan dan menakutkan. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu, dia mungkin dalam bahaya sekarang. Dan sekarang, meskipun dia telah memecahkan segel jiwa dari Palace Master Yaomi kemungkinan besar juga telah menemukan keberadaannya. Saya khawatir ini akan bermasalah. Pikir Qin Chen, matanya menjadi suram. Namun, saat ini, dia tidak bisa mengendalikan sebanyak itu. Qin Chen mengangkat tangannya dan langsung memasukkan Xingtianya ke dalam lempeng giok keberuntungan semesta, dan kemudian tatapannya jatuh pada Master Pulau Raja Naga. "Kamu, apa yang kamu lakukan pada Lord Xingtianya barusan?" Ucap Master Pulau Raja Naga dengan wajah ketakutan, melihat Xingtianya yang dibawa pergi oleh Qin Chen, ada ketakutan yang tak ada habisnya di matanya, dan dia berjuang keras di bawah kendali naga sejati kuno ini. "Tidak perlu bersusah payah, karena sekeras apapun kamu berjuang, percuma saja." Ucap Qin Chen mencibir, sosoknya vertikal, dan dia segera datang ke depan Master Pulau Raja Naga, menekannya dalam-dalam dengan satu tangan. "Apa?" Master Pulau Raja Naga meraung lagi dan lagi, mencoba melepaskan diri, tetapi itu tidak berguna dan ditangkap oleh Qin Chen. Qin Chen seperti raksasa tegak, dan roh naga sejati Master Pulau Raja Naga seperti ular kecil. Dipelintir dengan keras di tangan Qin Chen, tetapi tidak berhasil. Gelombang kejut menyapu Qin Chen, berjuang untuk lepas dari perbudakan Qin Chen, tetapi kekuatan mengerikan di Qin Chen menyapu seperti lautan luas, dan langsung mengguncang meridian di tubuh utama Master Pulau Raja Naga. "Siapa kamu? Kamu adalah anggota dari Demon Rache. Napas pada Anda barusan jelas bukan ras manusia." Ucap Master Pulau Raja Naga berteriak dengan getir, tetapi Qin Chen tidak punya mood untuk menjelaskan. Dia mendengus dingin, dan kekuatan Shen Yuan mengurung tubuhnya dan mulai menembus tubuhnya, membuat jiwanya benar-benar pusing dan terpenjara,
yang langsung menembus ke dalam asal-usul Master Pulau Raja Naga. Asal-usul Master Pulau Raja Naga terbelah, dan serangkaian kekuatan asal yang mengerikan melarikan diri dari tubuh Master Pulau Raja Naga. Pada saat ini, dia telah menjadi orang yang tidak berguna, dia ditangkap oleh Qin Chen dan tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, bahkan jiwanya tidak dapat melarikan diri. Qin Chen memegang Master Pulau Raja Naga di tangan kanannya dan mendesak cakram giok keberuntungan semesta. Tiba-tiba, cairan kolam roh tak berujung di kolam roh naga sejati berguling ke cakram giok keberuntungan semesta. Selain itu, Qin Chen telah menyerap sebagian besar vena suci naga sejati kuno dan ki naga sejati yang juga dimasukkan ke dalam lempeng giok semesta. Pulau Raja Naga yang bermartabat dievakuasi oleh Qin Chen, tanah harta karun yang telah diturunkan selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya dikosongkan dan dibersihkan. Apa yang telah terjadi? Mengapa energi naga sejati di kolam roh naga sejati semakin menipis? Apakah kamu tidak merasakannya? Roh suci yang kuat di sini tampaknya telah menghilang. Ada apa ini? Di atas kolam roh naga sejati, Tuan Istana Guangcheng dan penguasa Dewa Kematian, dengan penguasa banyak pasukan Guang Yuetian, menghadapi serangan panik yang dibentuk oleh Tuan Kota Bulan Merah dan yang lainnya di inti kolam roh naga sejati, dan kemudian mereka merasakan perubahan di kolam roh naga sejati, dan mereka semua terkejut. Sialan, bukankah itu karena saudara Wu Dao mengalami kecelakaan kan? Ucap Tuan Istana Guangcheng ekspresinya sulit untuk dilihat. Qin Chen merancang untuk mengekspos Master Pulau Raja Naga dan konspirasi mereka, tetapi dia sendiri terperangkap di inti kolam roh naga sejati. Dia dan Master Sekte Dewa Kematian bergabung dan tidak bisa menghancurkan formasi besar kolam roh naga sejati ini dalam waktu singkat. Sekarang dia merasakan perubahan di kolam naga-naga sejati, hatinya langsung meledak. Wajah Tuan Istana Guangcheng sedikit berubah. Meskipun dia sudah lama tidak berhubungan dengan Qin Chen, bagaimanapun juga, Qin Chen baik terhadap Istana Guangchengnya. Bagaimana dia bisa membiarkan Qin Chen jatuh di sini seperti ini? Memikirkan hal ini, Tuan Istana Guangcheng tidak bisa menahan diri lagi. Kekuatan cahaya bulan di tubuhnya naik dengan liar, dan seluruh orang mati-matian menembak ke depan. Bumi bergetar keras, dan Tuan Kota Bulan Merah dan yang lainnya melihat Tuan Istana Guangcheng dengan putus asa mengambil tindakan. Tetapi semakin cemas pihak lain, semakin tenang hati mereka. Haha, mengapa nafas dari kolam roh naga sejati ini tiba-tiba menghilang? Mungkinkah penguasa Pulau Raja Naga melakukan beberapa teknik terlarang? Hahaha, Wu Dao itu bangga akan kekuatannya yang luar biasa. Dia justru berani dengan sengaja menggunakan tubuhnya sebagai umpan untuk menarik kita agar terekspos. Sayangnya, dia terlalu naif. Bahkan mengambil Palace Master Guangcheng dan orang-orang dari pasukan lain di Guang Yuetian untuk mati bersama, itu konyol. Ya, jika bukan karena kepolosan seperti ini, selama Palace Master Guangcheng dan yang lainnya mau menyerah kepada kita dan Yaomi Mansion, mungkin ada cara untuk bertahan hidup, tapi sekarang, tidak mungkin, hanya ada jalan buntu. Tuan Kota Bulan Merah, Master Sekte Feng Hui, Penatua tertinggi Kota Bulan Merah, serta wakil pemilik Pulau-Pulau Raja Naga, 4 orang suci jangka menengah membawa banyak tuan di bawah komando mereka, masing-masing untuk melawan serangan Tuan Istana Guangcheng. Mereka mencibir dan menertawakan satu sama lain. Itu membuat mereka sangat senang. Dalam pandangan mereka, perubahan di kolam roh naga sejati ini secara alami diatur oleh Master Pulau Raja Naga. Haha, aura kolam roh naga sejati ini telah menghilang. Anda di sini untuk menghentikan musuh, saya dan Sukuan akan turun untuk menemui Xingtianya dan Master Pulau Raja Naga. Ucap Yao Huming tertawa, dan kemudian bersama Sukuan, mengguncang sosoknya, dan terjun langsung ke kolam roh naga sejati. Tuan Yao Huming Sengzi hati-hati. Ucap Tuan Kota Bulan Merah dan yang lainnya buru-buru berbicara, tetapi sebelum kata-kata mereka jatuh, Yao Huming dan Sukuan telah menyelinap ke dalam kolam roh naga sejati dan menghilang. Tuan Kota Bulan Merah menggelengkan kepalanya, dan wakil Master Pulau Raja Naga melihat ini dan segera berkata, semua orang, meskipun nafas dari kolam roh naga sejati telah menghilang, itu masih terlalu berbahaya buat Tuan Yao Huming. Biarkan saya turun dan melihatnya juga. Begitu suaranya jatuh dan dia hanya ingin memasuki kolam roh. Tiba-tiba, kolam roh di bawah meledak, dan kemudian semua orang melihat pemandangan yang tak terlupakan.
Mereka melihat Qin Chen yang telah dikejar oleh Master Pulau Raja Naga dan Xing Tianya sebelumnya, perlahan-lahan naik dari kolam roh naga sejati. Dia dikelilingi oleh aura yang menakutkan, seperti dewa dan iblis, menjulang tinggi dan menakutkan, dan di tangan kanannya, bahkan membawa seseorang. Itu adalah Master Pulau Raja Naga. Pada saat ini, Master Pulau Raja Naga sangat menyedihkan. Dia berlumuran darah, dengan tanduk naga di sekujur tubuhnya, dan tubuhnya ditutupi dengan sisik naga. Keagungan nafas meledak dengan aura kuno yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi di tangan Qin Chen, Master Pulau Raja Naga tampak seperti ular, tidak bisa bergerak sama sekali, jejak aura kehancuran asli lolos darinya dan sekarat. Adegan ini benar-benar mengejutkan semua orang. Ketakutan tak berujung muncul di benak semua orang. Tuan Pulau Raja Naga, teriak wakil Tuan Pulau Raja Naga, matanya berwarna merah darah, dan dia tiba-tiba menjadi gila. Dia menembakkan cahaya ilahi yang tak terbatas, menyerang tubuh Qin Chen, mencoba menyelamatkan Master Pulau Raja Naga.